untuk teman-teman artis yang di sana itu bahkan kiblatnya ke YouTube ya. Apapun itu, infotainment kiblatnya ke YouTube dulu ya. Trending topik, habis itu masuk televisi. Bukan di televisi dulu baru ke YouTube kan. Ya. Jadi referensi awal. Jadi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Mungkin pagi ini kita akan ngobrol bersama tamu saya yang istimewa pagi ini ya, Kang Ewing ya. Halo, kerabat ISK, kerabat ISK ya. Ya. Terima kasih Ya. Kang Fikri udah manggil. Jadi profesi YouTuber atau kreator konten kini tak bisa dipandang sebelah mata tentu ya. Meski terlihat mudah, profesi yang digandrungi kaum milenial ini nyatanya membutuhkan ide-ide kreatif untuk menarik penonton kan begitu. Betul. Iya. Jadi biasanya video itu akan semakin sering ditonton dan mendatangkan banyak subscriber itu kalau pembuatan konten itu selalu menampilkan ide-ide baru dan fresh dan harus semakin unik kan begitu. Oleh karenanya kita sudah kehadiran tamu Kang Ewing ini, seorang YouTuber di Kudus ya. Tentunya akan berbagi cerita kepada sahabat ISK dimanapun Anda berada. Kang Ewing, untuk yang pertama ini, bagaimana keputusan awalnya menjadi YouTuber? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak ya. Mungkin nggak tahu ya, belum tahu beberapa ya. Saya dari YK Entertainment, beberapa konten kita bikin ya Pak ya, dari infotainment, terus dari review seperti ini ya. Ini kita bakalan ada review diecast dari diecast kita ya, dari Hot Toys. Jadi beberapa konten kita bikin ya. Terus kalau ada event juga kita bakal ada liputan-liputan di itu. Jadi konten kita sekitar entertain. Kenapa gue memutuskan untuk menjadi YouTuber ya Pak? Kang ya. Gini Kang, YouTuber itu sebenarnya dunia digital yang nggak bakal kita pungkiri bahwa perkembangannya itu pesat sekali gitu ya. Jadi semua sekarang jadi online ya. Bahkan kalau kita tahu nih guys ya, untuk teman-teman artis yang di sana itu bahkan kiblatnya ke YouTube ya. Apapun itu, infotainment kiblatnya ke YouTube dulu ya. Betul. Trending topik, habis itu masuk televisi ya. Bukan di televisi dulu baru ke YouTube kan. Ya. Jadi referensi awal. Jadi referensi dari berbagai media ya. Bahkan media televisi pun jadi mereferensikan YouTube untuk trending topiknya gitu ya. Jadi alasannya itu, wah ini potensial sekali buat anak-anak muda seperti kita yang milenial kan. Jadi memang harus kita ikutin ya. Bukan memaksakan diri, tapi kita harus punya terobosan-terobosan baru. Contohnya kalau sekarang toko online kan lebih merajalela ya, apalagi di masa pandemik sekarang ya. Jadi omsetnya lebih banyak toko online daripada toko yang dia buka di secara tradisional gitu ya. Betul. Selain itu Bang, YouTuber kita nggak terpatok banyak aturan ya. Kalau aturan copyright dan lain sebagainya itu wajar lah, kita menghargai karya. Tapi untuk aturan-aturan yang lain juga kita lebih bebas kan. Mau bikin konten malam, tengah malam pun kita bisa. Yang penting inspirasinya itu datang kapanpun, dalam waktu apapun kan begitu. Kalau boleh tahu sahabat ISK, konten apa saja ini yang sudah pernah ditampilkan oleh Kang Ewing ini? Konten short movie ya. Kita punya short movie kan untuk ide-ide kita sendiri yang pure dari ide kita nggak jiplak dari manapun. Short movie itu berupa ya kehidupan sehari-hari. Terus ada yang kemarin yang bakalan rilis ini tentang ini kan, kisah hidup perjalanan seorang dokter ya. Jadi kita dikasih tugas sama dokter tersebut
gue punya ini sih sejarah, saya pengen dibikin film gitu. Iya, betul. Dibikin film buat kenang-kenangan gitu ya. Iya. Kita juga nggak asal milih Kang. Dokter tersebut kita anggap punya nilai plus nih guys. Jadi dokter tersebut gini. Sekarang mungkin ada sih beberapa ya Kang ya, untuk dokter yang mau dibayar dengan ketela, dibayar dengan hasil bumi lah pokoknya. Yang unik ya. Yang unik. Ya. Kan di sekitar masih banyak masyarakat yang belum terjamah medis ya. Mau berobat uangnya tidak kurang ada. ya. Atau bahkan ada yang mungkin dibayar dengan barang-barang rosok, kan ada juga. Ada juga. Ya. Nah ternyata di Kudus ada gitu. Dan itu saya baru tahu karena dari keluarga dokter tersebut kontak ke kita. Oh ternyata di Kudus ada ya. Mungkin saya kurang info atau gimana. Yang jelas wah ini bagus nih buat edukasi ya. Jadi kita ada edukasinya bahwa dokter itu kemanusiaannya tinggi gitu ya. Bahkan dibayar sama ketela yang mungkin kalau dirupiahin sekitar 5.000 10.000 ya. Itu jasa dokter include sama obat. Itu dibayar ketela. Jadi memang benar-benar dibayar ketela. Tanpa uang pun. Pokoknya ketela satu ikat aja gitu. Ini 5.000 ya. Short movie, terus kita bakal nanti ada review ini ya, Hot Toys dan spesial guys. Ini yang gua bawa ini kan Batman Battle Damage version ya. Nanti ada beberapa review kan dari Hot Toys kita. Kita udah ada ratusan sudah siap untuk di gudang. Udah punya ratusan Hot Toys, mulai harga 180.000 sampai yang jutaan. Sampai jutaan ya. Ya, kalau yang sama yang seperti ini berapa? Ini 5.800.000. 5.800.000. Kita bakal unboxing di channel IK Entertainment ya. Jadi selain Hot Toys ada nanti review yang lainnya. Dan tadi event-event yang kita ikut nimbrung di sana untuk bikin konten sama artisnya. Yang kayak kemarin, halo terima kasih buat Hijab Arafi, boleh sebut ya? Iya boleh. Banyak hal ada di sini. Ya, itu salah satu yang bikin kita blow up ya dengan Hijab Arafi. Terus berikutnya Kang Ewing ini, bagaimana kiat suksesnya selama ini? Berawal dari 0 subscriber ya. Iya. Boleh cerita? Iya boleh. Ya. Supaya nanti bisa petik hikmahnya sama kaum milenial yang barangkali saat ini belum punya kegiatan yang positif dan menghasilkan duit tentu ya. Betul. Nah dari 0 subscriber itu saya 2 tahun lalu kan. 2 tahun lalu sebenarnya banyak sih kegiatan-kegiatan yang memang bagus kalau didokumentasikan. Cuman waktu itu gue belum sempat mikir jadi YouTuber kan. Setelah 2 tahun lalu, tepatnya lulus kuliah, kok dunia YouTube makin melonjak tinggi nih. Tertarik lah bikin YouTube sama teman-teman dari 0 subscriber dan alhamdulillah koneksi itu penting ya Kang ya. Teman kuliah, teman kampus, teman usaha, teman main itu penting sekali untuk menaikkan jumlah subscriber kita. Kita nggak perlu menunggu jago editing, kita nggak perlu menunggu utilitas yang serba mahal, itu nggak perlu. Yang penting kita berani ya. Berani mengawal. Buat terobosan berkarya. Nah itu waktu itu pertama kali gue masih ingat nih Kang ya, nggak punya kamera yang namanya SLR itu belum punya. Iya. Gue kan kamera-kamera yang biasa ya, terus juga ada action cam yang itu tuh adalah itu ya. Ya lumayan bagus itu hasilnya untuk bikin konten. Jadi buat kalian yang di rumah mikir 1000 alasan buat nggak ke YouTube itu salah Kang. Gue nggak punya kamera nih, gue nggak punya recording, nggak punya apa, itu salah. Jalan seperti apa yang kita punya. Banyak teman-teman Kudus YouTuber itu mulai dari apa yang kita punya. Recording pakai handphone. Sekarang udah mumpuni kok handphone ya Kang ya. Ada yang bagus untuk bikin konten ya. Dan itu banyak teman-teman di Kudus yang konten kreatornya pakai handphone Kang.
Jadi kalau gue malu nih pakai handphone nggak punya SLR itu, pokoknya sikap yang kayak gitu dihilangin lah. Ternyata bonek ini juga tidak harus negatif ya. Iya. Bonek juga bisa di awal dari kesuksesan kan. Betul. Artinya dengan peralatan apa adanya, yang penting kita ada niat, ada semangat kan begitu. Kang Ewing, apa benar menjadi YouTuber ini juga bisa dijadikan mengumpulkan banyak pendapatan, pundi-pundi uang begitu? Benar sekali. Benar ya. Asal ada asalnya kan. Ya. Kita harus ngikutin rules-nya dari YouTube. Ya, ini analitik YouTube kan. Kita banyak banget kalau ngomongin analitik YouTube mungkin 2 hari 2 malam nggak nyampe ya. Yang pasti guys, kalau kita udah nyemplung di dunia YouTube, jangan asal-asalan. Pelajarin dulu. Kalau gua sendiri gitu bang, sebelum terjun bikin konten, gue pelajarin semua nih peraturan YouTube. Nggak boleh ini, bahkan kata-kata harus yang sopan, maksudnya kita tidak boleh ada hubungan yang hal-hal yang negatif ya. Negatif. Konten-kontennya harus yang bagus. Jadi memang benar ya, pendapatan menjadi YouTuber ini bisa menjadi fantastis kan begitu. Iya. Nah tentunya ketika kemudian ternyata menjadi YouTuber ini bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis, tentu mungkin secara tidak langsung bisa diartikan ini bisa menjadi mata pencaharian juga ya. Betul. Gitu ya. Iya. Pengalaman Kang Ewing terkait dengan pendapatan tentu selama ini sudah mungkin bagus, kalau boleh di-share ya. Artinya bagus ini kan, kalau boleh ada batasannya, yang penting tidak kalah dengan kawan-kawan yang sekarang bekerja mulai pagi sampai siang, bahkan sampai malam ini masih di atas mereka lah tentu kan. Betul. Dan begini Kang, di YouTube itu bukan tergantung jumlah view-nya. Terkadang orang, aduh view-nya cuma ratusan gitu ya. Tapi dia nggak ngerti, view ratusan itu dia loyal dari detik awal sampai detik akhir ditonton semua. Jadi kan ada beberapa iklan kan. Jadi daripada view-nya banyak tapi di skip itu jauh lebih bagus. View-nya sedikit tapi dia loyal. Jadi mengikuti dari awal sampai akhir ya. Iya, jadi iklannya lebih banyak gitu. Iklan tetap ditonton gitu ya. Oh gitu. Jadi rate-nya antara bisa di atas UMR lah. Jadi intinya nominalnya ini ya tentu artinya kalau disandingkan dengan teman-teman pekerja yang cenderung, apalagi kalau bekerjanya di sistem perusahaan yang padat karya, biasanya kan dari dulu hingga kini itu mereka pergi pagi pulang petang, pantatnya pegel, penghasilannya pas-pasan. Kadang dompet para pekerja kita itu isinya hanya KTP dan mungkin girik bank titil itu kan gitu. Beda dengan YouTuber kan gitu. Artinya tergantung bagaimana kreasi kita untuk menampilkan konten sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis kan begitu. Satu lagi Kang, nih ya, untuk kita kan tinggal di kampung nih kan bukan di perumahan ya. Kalau di perumahan kan udah banyak yang tahu tentang YouTuber ya. Kalau di kampung itu kelemahannya gini Kang, kadang tuh anak gak kerja tapi duitnya banyak ya. Ini ngepet atau piye? Punya babi ngepet ini kali ya. Dan itu banyak guys. Sharing dari beberapa teman itu banyak tetangganya yang curiga kan. Ini anak di rumah main game apa kan, ada yang konten kreatornya dia game gitu ya. Tapi kok bisa beli mobil, beli ini beli apa gitu. Jadi edukasi lah itu yang perlu kan. Banyak anggota kita kan dari Kudus YouTuber itu tetangga mereka tuh nggak ngerti kalau dia itu seorang YouTuber gitu ya. Bahkan terkenalnya di luar sana. Jadi diem nggak perlu kowar-kowar di kampung. Tidak perlu diumumkan dan lain-lain kan begitu. Terus Kang Ewin,
bagaimana pandangan Anda sebagai YouTuber, salah satu YouTuber ini, tentang video karya-karya YouTuber yang mungkin mengusung konten negatif itu kan, ada dengan kata-kata yang agak bagaimana, kemudian tampilan gambar yang sorono. Ini bagaimana pandangan Anda sebagai YouTuber? Ada dua motif ya, motif kesengajaan dan memang motif nggak sengaja. Kita lihat klausanya dulu. Buat konten kreator yang dengan motif kesengajaan, dengan tujuannya untuk viral ya, viral itu kami mengutuk keras gitu ya. Meskipun kayak kemarin ada prank sampah dan lain sebagainya, itu kita mengutuk keras. Kita nggak boleh mempermainkan hati orang lain hanya untuk mencari view ya. Itu kita mengutuk keras. Kalau untuk ketidaksengajaan tuh seperti gini Kang, ketidaksengajaan itu ada dua pola pikir yang berbeda. Pernah konten saya di-report sama orang ya, waktu itu sama artis-artis Kudus yang pakai pakaian segini, ya. Menurut saya, karena hati nurani saya biasa, nggak bakal nafsu langsung apa gitu, nggak. Tapi yang namanya viewers itu kan beda-beda. Ada yang nonton itu seronok ya, padahal kita enggak tuh. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Iya, di-report lah itu konten saya. Dengan alasan ketidaksenonoan dan ketelanjangan. Nah itu kan, ini dari mana kok ketelanjangan, padahal pakai rok segini dan itu pun masih dalam batas kewajaran gitu. Jadi untuk yang ketidaksengajaan, kalau Anda punya pola pikir yang serba wah itu saru tuh pakai segini, ya jangan ditonton. Kalau konten-konten channel-channel konten yang begituan, iya, tontonlah seperti hati nurani Anda. Kalau Anda suka agama, lihat channel agama aja, jangan langsung nonton channel orang lain terus di-report ketelanjangan. Itu kan kaidah ketelanjangan kan kita juga masih gampang kan ya kan. Menurut saya itu belum ketelanjangan sih, karena pakai rok segini ya masih wajar. Jadi itu Kang. Iya. Jadi apa pesan dan pendapat Kang Ewing ya terkait dengan mungkin semakin banyaknya bermunculan YouTuber muda ini, supaya mereka itu bisa ya setidaknya minimal bisa mungkin mengikuti jejak Kang Ewing lah, untuk pesan kepada YouTuber muda ini? Yang pasti awali saat detik ini juga, waktu kalian nonton ya, jangan ditunda-tunda. Gue gak punya SLR, gue gak punya recorder, gak punya tripod, itu dibuang pikiran kayak gitu. Awali dari detik ini sejak kalian nonton ISK vlog kita kali ini ya Kang ya. Pakai punya handphone, pakailah handphone, coba-coba dulu ya. Mungkin bagi cewek-cewek yang di rumah suka make up atau apa gitu ya, ya udah tutorial make up atau apa, mulailah dari hati nurani ya. Jadi yang sehari-hari kita lakukan ya, suka masak gitu ya, share aja bikin video masak, nanti bakal berkembang sendiri kok. Jadi mulai dari detik ini, sejak kalian nonton ISK ini, nggak perlu nunggu utilitas yang serba canggih, nanti bakal naik sendiri kok pasti. Jadi artinya harus menentukan langkah yang pertama ini yang terpenting ya, untuk menentukan ribuan bahkan jutaan langkah berikutnya kan. Gak ada langkah 1000 kalau kita tidak melangkahkan yang pertama. Kan, gitu. Kalau mungkin supaya YouTuber muda ini lebih tertarik Kang Ewing, mungkin dalam hal apa? Mungkin pendapatan ya. Ini kira-kira paling banyak dari mana pendapatan didapat itu? Nah itu kan, orang berpikir konten kreator itu pendapatannya cuma dari AdSense Google ya. Dan ternyata bukan dari itu. Ternyata banyak. Iya, orang tertarik lihat video kita, besok dihubungin, bisa nggak bikin video profil perusahaan, bisa nggak bikin video profil TK, dan pernah itu terjadi. Ya mungkin kalau saya sih gini Kang, belum berani patok tarif ya. Mereka lah yang menghargai.
Jadi ya, kita sesuaikan ya. Ya, artinya dengan mungkin apa yang akan kita bikin